Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang imbas proyek strategis nasional Rempang Eco City turut mendapat sorotan dari pengamat politik, Rocky Gerung. Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa terdapat campur tangan asing dalam kasus Rempang. Menurut Rocky Gerung, hal tersebut tidak tepat. Sebab menurutnya, konflik agraria di Pulau Rempang tersebut imbas dari ambisi Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai legasi. Pernyataan Rocky Gerung tersebut diketahui dari unggahan video di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Berikut statement Rocky Gerung yang menyebut jika konflik agraria di Pulau Rempang terjadi akibat ambisi Jokowi. Sebelumnya, Rocky Gerung mendapat pertanyaan dari host, terkait pandangannya atas keluh kesah Presiden Jokowi soal kasus Rempang. Agak aneh kalau Presiden berkeluh kesah. Dia, Jokowi, menginginkan dari awal bahwa investasi itu jangan dihalangi. Jadi kalau kita lihat, seluruh peristiwa ini disebabkan karena ambisi Presiden, menjadikan infrastruktur sebagai legasi dia. Dan kemudian dipatenkan oleh Undang-Undang Omnibus Law. Ini sebetulnya ekses pertama dari Omnibus Law, yaitu percepat investasi, pilih tenaga kerja asing, dan itu membekas dalam benak publik. Makanya jangan di depan. Rocky Gerung menyoroti statement dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait dengan konflik di Pulau Rempang, di mana sebelumnya Bahlil menduga ada pihak asing yang tak suka dengan pembangunan Rempang Eco City hingga menjadi provokator dalam kasus ini. Menurut Rocky Gerung, apabila Bahlil mengetahui oknum tersebut, seharusnya langsung melakukan upaya penangkapan. Ia pun menduga bahwa hal itu hanyalah pengalihan isu semata. Rocky mengaku sudah bisa memprediksi bahwa nanti ke depannya akan terjadi adu domba antara masyarakat Melayu dengan orang asing. Nggak mungkin setiap keadaan itu dicarikan provokator. Jadi dianggap ini puak Melayu ini atau komunitas Melayu ini nggak punya kepentingan di situ. Itu satu-satunya kepentingan Melayu. Melayu menginginkan hak-hak dasarnya dia itu dilindungi. Bahwa ada kepentingan asing, ya pasti kan ini soal hak asasi manusia. Wartawan asing pasti beredar di situ. Mereka yang pro lingkungan bukan cuma di Indonesia, bahkan yang paling kuat itu ada di Eropa tuh. Pasti mereka ada di situ tuh untuk memantau. Greenpeace pasti ada di situ. Jadi ini bukan soal kepentingan asing yang memanfaatkan, tapi kepentingan asing punya kepentingan dengan problem hak asasi manusia, hak atas lingkungan di Indonesia. Jadi jangan saudara Bahlil ini betul menjadi bahlul dalam upaya memahami problem yang ada di situ tuh. Kita mau lihat keterangan pemerintah, kenapa ada penggusuran, kenapa ada amok massa di situ. Oh, karena kepentingan asing. Kepentingan apa yang bermain di situ, terangkan. Kalau ada intelijen asing berupaya memprovokasi di situ, ya tangkap dong kalau Anda tahu kan. Jadi kalau dia udah tahu, ya tangkap aja. Tetapi ini sekali lagi ini pengalian isu. Seolah-olah nanti akan saya udah bisa bayangin headline-nya nanti, hati-hati masyarakat Melayu, ada kepentingan asing di situ. Maka diadu domba lah antara Melayu dan yang asing misalnya. Ini konyolnya begitu, dan itu terus-terus yang dilakukan oleh pihak pemerintah di dalam setiap upaya atau dalam setiap problem agraris. Di semua tempat pasti begitu. Ini LSM disponsori oleh asing. Ini LSM punya kaitan dengan bantuan luar negeri, maka memprovokasi masyarakat wadas segala macam. Itu kita udah tahu pola itu. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak bahwa ini sudah hutan lindung, apa kamu tebang? Saya nggak tahu hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua kebun. Berbeda kepada siapa yang membeli tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli orang mayoritas maka dikasih tanah. Ambil punya Tabah karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan, jangan disamakan dengan yang lain sudah oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah? Itu resiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah. Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah titik. Satu, untuk balik serangan balik ini. Alah, Tabah ngomong gitu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, enggak. Kalaupun itu memang kan negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pindah di sana. Tidak sama dengan menggusur ruli di sini, diambil investor, kau ruli di sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Kalau mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir.
kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan, dianggap melawan hukum. Kepatak selalu lemah ini. Nah, saya mungkin bisa salah ya, pemahaman saya. Bisa saja menurut saya Presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung PRD rekomendasi. Nah, dulu kan rempangnya rempang pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah, positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah, kenapa itu saya harus perlu klarifikasi sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Enggaklah. Terus Anda mau menggugat, kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan, bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu. Para pemuda, Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno. Dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia. Bacakan proklamasi, karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Sabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak. Tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif, maka PT Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPRD. Kan fotonya banyak tak jelas. Diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabang ngomongin. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan, Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHM, sekarang ada FEJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui tidak oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya. Bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin itu membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan. Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah. Ikat perut itu. Jangan minta sembako. Jangan memberatkan orang yang mau maju. Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri Ansar Ahmad membantah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Galang, Batam karena komunikasi yang buruk, di mana hal itu sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan responsnya terhadap kasus ini. Ansar menyebut bahwa konflik itu terjadi karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga. Sebab ia mengatakan bahwa yang akan mengurus semuanya adalah Badan Pengusaha Batam atau BP Batam. Oleh karena itu, Ansar menuturkan harus ada referensi hukum yang bisa menjamin. Hal ini diungkapkan oleh Ansar saat ditemui di Gedung Geraha Kepri pada Rabu 13 September 2023. Lebih lanjut, ia pun menegaskan apabila pihaknya sudah mendapatkan formulasi yang tepat, maka kedepannya kegiatan sosialisasi akan tepat sasaran dan masif. Ansar pun juga berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim fasilitator. Hal itu dilakukan menurut Ansar agar pemerintah pusat mengetahui secara jelas terkait konflik ini dan tidak setengah-setengah. Selain itu, ia juga menyebut dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pembagi Kepri, khususnya Batam, untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Eco City. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang karena bentuk komunikasi yang kurang baik. Presiden menyebut kericuhan tak akan terjadi apabila warga diajak bicara dengan baik dan diberikan solusi. Konflik Pulau Rempang sedang menjadi sorotan publik lantaran memicu bentrok antara pendemo dengan aparat keamanan. Warga setempat menolak adanya relokasi Pulau Rempang untuk dijadikan proyek Rempang Eco City. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan ratusan pendemo menyanyikan lagu Lancang Kuning. Adapun video tersebut diunggah oleh akun Instagram cakap.kepri pada Rabu 13 September. Unggahan tersebut memperlihatkan massa berkumpul di dekat sebuah pelabuhan. Dalam video itu diberi narasi bahwa massa demo menolak relokasi Pulau Rempang.
Tanpa aksi ricuh, terdengar lagu bertajuk Lancang Kuning justru menggema di lokasi tersebut. Dalam captionnya, akun itu menuliskan takkan Melayu hilang di bumi. Namun sayangnya dalam unggahan itu tak disertai lokasi hingga waktu masa melakukan demo. Sementara perlu diketahui, Lancang Kuning merupakan lagu yang berasal dari daerah Riau. Lagu ini diciptakan oleh Sulaiman Syafi'i dan dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Biasanya lagu ini dinyanyikan ketika akan ada pemilihan pemimpin. Namun kali ini lagu tersebut digaungkan untuk mengiringi masa melakukan unjuk rasa. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak, tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urus investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri, senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini. Saya yakinkan bahwa memang juga ada tadi disampaikan oleh Pak Rafli tadi menyangkut dengan urusan di lapangan itu memang benar Pak. Kebahagiaan ini kalau kita mencari kebahagiaan hakiki itu ya saya tidak tahu ya mendefinisikan kebahagiaan ini. Kadang-kadang kita punya duit juga belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan pada jabatan. Bapak-bapak ini kan semua belum tentu bahagia tiap hari nih. Kayak saya ini. Saya menteri, bapak anggota DPR, emang tiap hari kita bahagia. Nggak juga. Jadi kalau mau pakai standar kebahagiaan seperti apa, bingung saya. Jadi itu menyangkut dengan Batang. Dan insya Allah kalau saya sudah turun ke lokasi Pasar Muji, mohon maaf tidak bisa saya turun sore ini. Karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk meninjau pabrik LG baterai sel yang sudah produksi di Kerawang, Jawa Barat, Pak Andre. Ini sudah trial error ya. Sudah trial error. Ya, sudah production sudah kan? Sudah production yang insya Allah akan sudah bisa dijual itu di awal tahun depan. Oh, nanti setelah Pak Presiden datang baru saya akan pimpin langsung. Kemarin saya ke Lote, mana tadi dari apa ini Pak Banten Pak? Oh ya, memang ya Pak Nanta ya, nasib menteri ini begini. Setelah tanya yang mulia pergi, memang itulah tata tertib yang mulia. Saya nggak bisa begitu soalnya. Saya kencing aja 3 menit dia bilang mana menterinya ini, kurang ajar ini menterinya. Kenapa yang mulia lagi ngomong menterinya keluar? Jadi saya juga bingung. Kira-kira polanya ini juga harus dirubah kira-kira pimpinan. Bagaimana pengen pindah posisi? Ya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah, ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi
Sehingga kira-kira apabila itu menyangkut masalah mata pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi jualan sayur di pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini sehingga betul-betul bisa tuntas. Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang imbas proyek strategis nasional Rempang Eco City turut mendapat sorotan dari pengamat politik, Rocky Gerung. Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa terdapat campur tangan asing dalam kasus Rempang. Menurut Rocky Gerung, hal tersebut tidak tepat. Sebab menurutnya, konflik agraria di Pulau Rempang tersebut imbas dari ambisi Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai legasi. Pernyataan Rocky Gerung tersebut diketahui dari unggahan video di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Berikut statement Rocky Gerung yang menyebut jika konflik agraria di Pulau Rempang terjadi akibat ambisi Jokowi. Sebelumnya, Rocky Gerung mendapat pertanyaan dari host terkait pandangannya atas keluh kesah Presiden Jokowi soal kasus Rempang. Agak aneh kalau Presiden berkeluh kesah. Dia, Jokowi, menginginkan dari awal bahwa investasi itu jangan dihalangi. Jadi kalau kita lihat, seluruh peristiwa ini disebabkan karena ambisi Presiden menjadikan infrastruktur sebagai legasi dia. Dan kemudian dipatenkan oleh Undang-Undang Omnibus Law. Ini sebetulnya ekses pertama dari Omnibus Law, yaitu percepat investasi, pilih tenaga kerja asing, dan itu membekas dalam benak publik. Makanya jangan di depan. Rocky Gerung menyoroti statement dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait dengan konflik di Pulau Rempang, di mana sebelumnya Bahlil menduga ada pihak asing yang tak suka dengan pembangunan Rempang Eco City hingga menjadi provokator dalam kasus ini. Menurut Rocky Gerung, apabila Bahlil mengetahui oknum tersebut, seharusnya langsung melakukan upaya penangkapan. Ia pun menduga bahwa hal itu hanyalah pengalihan isu semata. Rocky mengaku sudah bisa memprediksi bahwa nanti ke depannya akan terjadi adu domba antara masyarakat Melayu dengan orang asing. Nggak mungkin setiap keadaan itu dicarikan provokator. Jadi dianggap ini puak Melayu ini atau komunitas Melayu ini nggak punya kepentingan di situ. Itu satu-satunya kepentingan Melayu menginginkan hak-hak dasarnya dia itu dilindungi. Bahwa ada kepentingan asing, ya pasti kan ini soal hak asasi manusia. Wartawan asing pasti beredar di situ. Mereka yang pro lingkungan bukan cuma di Indonesia, bahkan yang paling kuat itu ada di Eropa tuh. Pasti mereka ada di situ tuh untuk memantau. Greenpeace pasti ada di situ. Jadi ini bukan soal kepentingan asing yang memanfaatkan, tapi kepentingan asing punya kepentingan dengan problem hak asasi manusia, hak atas lingkungan di Indonesia. Jadi jangan saudara Bahlil ini betul menjadi bahlul dalam upaya memahami problem yang ada di situ tuh. Kita mau lihat keterangan pemerintah, kenapa ada penggusuran, kenapa ada amok massa di situ. Oh, karena kepentingan asing. Kepentingan apa yang bermain di situ, terangkan. Kalau ada intelijen asing berupaya memprovokasi isunya, ya tangkap dong kalau Anda tahu kan. Jadi kalau dia udah tahu, ya tangkap aja. Tetapi ini sekali lagi ini pengalian isu. Seolah-olah nanti akan saya udah bisa bayangin headline-nya nanti. Hati-hati masyarakat Melayu, ada kepentingan asing di situ. Maka diadu domba lah antara Melayu dan yang asing misalnya. Ini konyolnya begitu, dan itu terus-terus yang dilakukan oleh pihak pemerintah di dalam setiap upaya atau dalam setiap problem agraris. Di semua tempat pasti begitu. Ini LSM disponsori oleh asing. Ini LSM punya kaitan dengan bantuan luar negeri, maka memprovokasi masyarakat wadas segala macam. Itu kita udah tahu pola itu. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak, bahwa ini sudah hutan lindung, ngapa kamu tebang? Loh, saya nggak tahu hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua berkebun.
Berbeda kepada siapa yang memberi tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli orang mayoritas tak makan dikasih tanah. Ambil punya Tabah karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan. Jangan disamakan dengan yang lain sudah oke-oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah? Itu resiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah, tidak bisa lah. Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah titik. Satu, untuk balik serangan Bali ini, alah Tabah ngomong gitu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, tidak. Kalaupun itu memang kan negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pindah di sana. Tidak sama dengan Mugus Ruli di sini, diambil investor, kau Ruli di sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung, belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Kalau mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan dia, nggak melawan hukum. Kepala selalu lemah ini. Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung PMD rekomendasi. Nah dulu kan Rempangnya Rempang Pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah, positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena punya kami sudah tak berlaku kan. Nah kenapa itu saya harus perlu klarifikasi sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Tidaklah. Terus Anda mau menggugat, kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan, bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu, para pemuda Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno, dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia, bacakan proklamasi karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Tabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak, tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif, maka PT Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPR. Kan fotonya banyak tak jelas, diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabah ngomongin. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan, Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHM, sekarang ada FPJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui tidak oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya. Bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin itu membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah ikat perut itu. Jangan minta sembako, jangan memberatkan orang yang mau maju. Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri Ansar Ahmad membantah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Galang, Batam karena komunikasi yang buruk, di mana hal itu sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan responsnya terhadap kasus ini. Ansar menyebut bahwa konflik itu terjadi karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga. Sebab ia mengatakan bahwa yang akan mengurus semuanya adalah Badan Pengusaha Batam atau BP Batam. Oleh karena itu, Ansar menuturkan harus ada referensi hukum yang bisa menjamin. Hal ini diungkapkan oleh Ansar saat ditemui di Gedung Geraha Kepri pada Rabu 13 September 2023. Lebih lanjut, ia pun menegaskan apabila pihaknya sudah mendapatkan formulasi yang tepat, maka kedepannya kegiatan sosialisasi akan tepat sasaran dan masif. Ansar pun juga berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim fasilitator. Hal itu dilakukan menurut Ansar agar pemerintah pusat mengetahui secara jelas terkait konflik ini dan tidak setengah-setengah. Selain itu, ia juga menyebut dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pembagi Kepri, khususnya Batam, untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Eco City. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang karena bentuk komunikasi yang kurang baik. Presiden menyebut kericuhan tak akan terjadi apabila warga diajak bicara dengan baik dan diberikan solusi.
Pulau Rempang sedang menjadi sorotan publik lantaran memicu bentrok antara pendemo dengan aparat keamanan. Warga setempat menolak adanya relokasi Pulau Rempang untuk dijadikan proyek Rempang Eco City. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan ratusan pendemo menyanyikan lagu Lancang Kuning. Adapun video tersebut diunggah oleh akun Instagram cakap.kepri pada Rabu 13 September. Unggahan tersebut memperlihatkan massa berkumpul di dekat sebuah pelabuhan. Dalam video itu diberi narasi bahwa massa demo menolak relokasi Pulau Rempang. Tanpa aksi ricuh, terdengar lagu bertajuk Lancang Kuning justru menggema di lokasi tersebut. Dalam captionnya, akun itu menuliskan takkan Melayu hilang di bumi. Namun sayangnya dalam unggahan itu tak disertai lokasi hingga waktu massa melakukan demo. Sementara perlu diketahui Lancang Kuning merupakan lagu yang berasal dari daerah Riau. Lagu ini diciptakan oleh Sulaiman Syafi'i dan dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Biasanya lagu ini dinyanyikan ketika akan ada pemilihan pemimpin. Namun kali ini lagu tersebut digaungkan untuk mengiringi massa melakukan unjuk rasa. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak, tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urus investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah, kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri, senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini. Saya yakinkan bahwa memang juga ada tadi disampaikan oleh Pak Rafli tadi menyangkut dengan urusan di lapangan itu memang benar Pak. Kebahagiaan ini kalau kita mencari kebahagiaan hakiki itu ya saya tidak tahu ya mendefinisikan kebahagiaan ini. Kadang-kadang kita punya duit juga belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan pada jabatan. Bapak-bapak ini kan semua belum tentu bahagia tiap hari nih. Kayak saya ini. Saya menteri, bapak anggota DPR, emang tiap hari kita bahagia. Nggak juga. Jadi kalau mau pakai standar kebahagiaan seperti apa, bingung saya. Jadi itu menyangkut dengan Batang. Dan insya Allah kalau saya sudah turun ke lokasi Pasar Muji, mohon maaf tidak bisa saya turun sore ini. Karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk meninjau pabrik LG baterai sel yang sudah produksi. Di Kerawang, Jawa Barat, Pak Andre. Ini sudah trial error ya. Sudah trial error. Sudah production sudah kan? Sudah production yang insya Allah akan sudah bisa dijual itu di awal tahun depan. Oh, nanti setelah Pak Presiden datang baru saya akan pimpin langsung. Kemarin saya ke Lote, mana tadi dari apa ini Pak Banten Pak? Oh ya. Memang ya Pak Nanta ya, nasib menteri ini begini setelah tanya yang mulia pergi, memang itulah tata tertib yang mulia. Saya nggak bisa begitu soalnya. Saya kencing aja 3 menit dia bilang mana menterinya ini, kurang ajar ini menterinya. Kenapa yang mulia lagi ngomong menterinya keluar? Jadi saya juga bingung, kira-kira polanya ini juga harus berubah kira-kira pimpinan. Bagaimana pengen pindah posisi? Ya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah, ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan
eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi, maksud juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi hak apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan yang saat itu berjualan sayur pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Demikian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini sehingga betul-betul bisa tuntas. Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang imbas proyek strategis nasional Rempang Eco City turut mendapat sorotan dari pengamat politik, Rocky Gerung. Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa terdapat campur tangan asing dalam kasus Rempang. Menurut Rocky Gerung, hal tersebut tidak tepat. Sebab menurutnya, konflik agraria di Pulau Rempang tersebut imbas dari ambisi Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai legasi. Pernyataan Rocky Gerung tersebut diketahui dari unggahan video di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Berikut statement Rocky Gerung yang menyebut jika konflik agraria di Pulau Rempang terjadi akibat ambisi Jokowi. Sebelumnya, Rocky Gerung mendapat pertanyaan dari host terkait pandangannya atas keluh kesah Presiden Jokowi soal kasus Rempang. Agak aneh kalau Presiden berkeluh kesah. Dia, Jokowi, menginginkan dari awal bahwa investasi itu jangan dihalangi. Jadi kalau kita lihat, seluruh peristiwa ini disebabkan karena ambisi Presiden menjadikan infrastruktur sebagai legasi dia. Dan kemudian dipatenkan oleh Undang-Undang Omnibus Law. Ini sebetulnya ekses pertama dari Omnibus Law, yaitu percepat investasi, pilih tenaga kerja asing, dan itu membekas dalam benak publik. Makanya jangan di depan. Rocky Gerung menyoroti statement dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait dengan konflik di Pulau Rempang, di mana sebelumnya Bahlil menduga ada pihak asing yang tak suka dengan pembangunan Rempang Eco City hingga menjadi provokator dalam kasus ini. Menurut Rocky Gerung, apabila Bahlil mengetahui oknum tersebut, seharusnya langsung melakukan upaya penangkapan. Ia pun menduga bahwa hal itu hanyalah pengalihan isu semata. Rocky mengaku sudah bisa memprediksi bahwa nanti ke depannya akan terjadi adu domba antara masyarakat Melayu dengan orang asing. Nggak mungkin setiap keadaan itu dicarikan provokator. Jadi dianggap ini puak Melayu ini atau komunitas Melayu ini nggak punya kepentingan di situ. Itu satunya kepentingan Melayu. Melayu menginginkan hak-hak dasariah dia itu dilindungi. Bahwa ada kepentingan asing, ya pasti kan ini soal hak asasi manusia. Wartawan asing pasti beredar di situ. Mereka yang pro lingkungan bukan cuma di Indonesia, bahkan yang paling kuat itu ada di Eropa tuh. Pasti mereka ada di situ tuh untuk memantau. Greenpeace pasti ada di situ. Jadi ini bukan soal kepentingan asing yang memanfaatkan, tapi kepentingan asing punya kepentingan dengan problem hak asasi manusia, hak atas lingkungan di Indonesia. Jadi jangan saudara Bahlil ini betul menjadi bahlul dalam upaya memahami problem yang ada di situ tuh. Kita mau lihat keterangan pemerintah, kenapa ada penggusuran, kenapa ada amok massa di situ. Oh, karena kepentingan asing. Kepentingan apa yang bermain di situ, terangkan. Kalau ada intelijen asing berupaya memprovokasi di situ, ya tangkap dong kalau Anda tahu kan. Jadi kalau dia udah tahu, ya tangkap aja. Tetapi ini sekali lagi ini pengalian isu. Seolah-olah nanti akan
Saya udah bisa bayangin headline-nya nanti, hati-hati masyarakat Melayu, ada kepentingan asing di situ. Maka diadu domba lah antara Melayu dan yang asing misalnya. Ini konyolnya begitu, dan itu terus-terus yang dilakukan oleh pihak pemerintah di dalam setiap upaya atau dalam setiap problem agraris. Di semua tempat pasti begitu. Ini LSM disponsori oleh asing. Ini LSM punya kaitan dengan bantuan luar negeri, maka memprovokasi masyarakat wadas segala macam. Itu kita udah tahu pola itu. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak apa tidak. Bahwa ini sudah hutan lindung, ngapa kamu tebang? Loh, saya nggak tahu hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua kebun. Berbeda kepada siapa yang memberi tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli orang mayoritas tak makan dikasih tanah. Ambil punya Tabah karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan. Jangan disamakan dengan yang lain sudah oke-oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah? Itu resiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah, tidak bisa lah. Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah gitu. Satu, untuk balik serangan Bali ini, alah Tabah ngomong gitu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, enggak. Kalaupun itu memang kan negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pindah di sana. Tidak sama dengan Mugus Ruli di sini, diambil investor, kau Ruli di sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Punggur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Kalau mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan dia, nggak melawan hukum. Kepatak selalu lemah ini. Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung PRD rekomendasi. Nah dulu kan Rempangnya Rempang Pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah, positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah kenapa itu saya harus perlu klarifikasi sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Enggaklah. Terus Anda mau menggugat, kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan, bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu. Para pemuda, Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno. Dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia. Bacakan proklamasi, karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Tabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak. Tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif, maka PP Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPR. Kan fotonya banyak tak jelas. Diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabah ngomongin. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan, Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHM, sekarang ada FEJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya. Bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin itu membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan. Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah. Ikat perut itu. Jangan minta sembako. Jangan memberatkan orang yang mau maju. Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri Ansar Ahmad membantah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Galang, Batam karena komunikasi yang buruk. Di mana hal itu sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan responsnya terhadap kasus ini. Ansar menyebut bahwa konflik itu terjadi karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga. Sebab ia mengatakan bahwa yang akan mengurus semuanya adalah Badan Pengusaha Batam atau BP Batam. Oleh karena itu, Ansar menuturkan harus ada referensi hukum yang bisa menjamin. Hal ini diungkapkan oleh Ansar saat ditemui di Gedung Geraha Kepri pada Rabu 13 September 2023.
Lebih lanjut, ia pun menegaskan apabila pihaknya sudah mendapatkan formulasi yang tepat, maka kedepannya kegiatan sosialisasi akan tepat sasaran dan masif. Ansar pun juga berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim fasilitator. Hal itu dilakukan menurut Ansar agar pemerintah pusat mengetahui secara jelas terkait konflik ini dan tidak setengah-setengah. Selain itu, ia juga menyebut dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pembagi Kepri, khususnya Batam, untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Eco City. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang karena bentuk komunikasi yang kurang baik. Presiden menyebut kericuhan tak akan terjadi apabila warga diajak bicara dengan baik dan diberikan solusi. Konflik Pulau Rempang sedang menjadi sorotan publik lantaran memicu bentrok antara pendemo dengan aparat keamanan. Warga setempat menolak adanya relokasi Pulau Rempang untuk dijadikan proyek Rempang Eco City. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan ratusan pendemo menyanyikan lagu Lancang Kuning. Adapun video tersebut diunggah oleh akun Instagram cakap.kepri pada Rabu 13 September. Unggahan tersebut memperlihatkan massa berkumpul di dekat sebuah pelabuhan. Dalam video itu diberi narasi bahwa massa demo menolak relokasi Pulau Rempang. Tanpa aksi ricuh, terdengar lagu bertajuk Lancang Kuning justru menggema di lokasi tersebut. Dalam captionnya, akun itu menuliskan takkan Melayu hilang di bumi. Namun sayangnya dalam unggahan itu tak disertai lokasi hingga waktu masa melakukan demo. Sementara perlu diketahui Lancang Kuning merupakan lagu yang berasal dari daerah Riau. Lagu ini diciptakan oleh Sulaiman Syafi'i dan dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Biasanya lagu ini dinyanyikan ketika akan ada pemilihan pemimpin. Namun kali ini lagu tersebut digaungkan untuk mengiringi massa melakukan unjuk rasa. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak, tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urus investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah, kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri, senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini. Saya yakinkan bahwa memang juga ada tadi disampaikan oleh Pak Rafli tadi menyangkut dengan urusan di lapangan itu memang benar Pak. Kebahagiaan ini kalau kita mencari kebahagiaan hakiki itu ya saya tidak tahu ya mendefinisikan kebahagiaan ini. Kadang-kadang kita punya duit juga belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan pada jabatan. Bapak-bapak ini kan semua belum tentu bahagia tiap hari nih. Kayak saya ini. Saya menteri, bapak anggota DPR, emang tiap hari kita bahagia. Nggak juga. Jadi kalau mau pakai standar kebahagiaan seperti apa, bingung saya. Jadi itu menyangkut dengan Batang. Dan insya Allah kalau saya sudah turun ke lokasi Pasar Muji, mohon maaf tidak bisa saya turun sore ini. Karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk meninjau pabrik LG baterai sel yang sudah produksi di Kerawang, Jawa Barat, Pak Andre. Ini sudah trial error ya. Sudah trial error. Ya, sudah production sudah kan? Sudah production yang insya Allah akan sudah bisa dijual itu di awal tahun depan. Oh, nanti setelah Pak Presiden datang baru saya akan pimpin langsung. Kemarin saya ke Lotte, mana tadi dari apa ini Pak Banten Pak? Oh ya, memang
ya Pak Nanta yang nasib menteri ini begini, setelah tanya yang mulia pergi. Memang itulah tata tertib yang mulia. Saya nggak bisa begitu soalnya. Saya kencing aja 3 menit dia bilang mana menterinya ini, kurang ajar ini menterinya. Kenapa yang mulia lagi ngomong menterinya keluar? Jadi saya juga bingung, kira-kira polanya ini juga harus berubah kira-kira pimpinan. Bagaimana pengen pindah posisi? Ya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah. Ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah mata pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melakukan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan yang tadi jualan sayur pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rebut bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini sehingga betul-betul bisa tuntas. Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang imbas proyek strategis nasional Rempang Eco City turut mendapat sorotan dari pengamat politik, Rocky Gerung. Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa terdapat campur tangan asing dalam kasus Rempang. Menurut Rocky Gerung, hal tersebut tidak tepat. Sebab menurutnya, konflik agraria di Pulau Rempang tersebut imbas dari ambisi Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai legasi. Pernyataan Rocky Gerung tersebut diketahui dari unggahan video di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Berikut statement Rocky Gerung yang menyebut jika konflik agraria di Pulau Rempang terjadi akibat ambisi Jokowi. Sebelumnya, Rocky Gerung mendapat pertanyaan dari host terkait pandangannya atas keluh kesah Presiden Jokowi soal kasus Rempang. Agak aneh kalau Presiden berkeluh kesah. Dia, Jokowi, menginginkan dari awal bahwa investasi itu jangan dihalangi. Jadi kalau kita lihat, seluruh peristiwa ini disebabkan karena ambisi Presiden menjadikan infrastruktur sebagai legasi dia. Dan kemudian dipatenkan oleh Undang-Undang Omnibus Law. Ini sebetulnya ekses pertama dari Omnibus Law, yaitu percepat investasi, pilih tenaga kerja asing, dan itu membekas dalam benak publik. Makanya jangan di depan. Rocky Gerung menyoroti statement dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait dengan konflik di Pulau Rempang, di mana sebelumnya Bahlil menduga ada pihak asing yang tak suka dengan pembangunan Rempang Eco City hingga menjadi provokator dalam kasus ini. Menurut Rocky Gerung, apabila Bahlil mengetahui oknum tersebut, seharusnya langsung melakukan upaya penangkapan. Ia pun menduga bahwa hal itu hanyalah pengalihan isu semata. Rocky mengaku sudah bisa memprediksi bahwa nanti ke depannya akan terjadi adu domba antara masyarakat Melayu dengan orang asing. Nggak mungkin setiap keadaan itu dicarikan provokator. Jadi dianggap ini puak Melayu ini atau komunitas Melayu ini nggak punya kepentingan di situ. Itu satu-satunya kepentingan Melayu menginginkan hak-hak dasarnya dia itu dilindungi.
bahwa ada kepentingan asing, ya pasti kan ini soal hak asasi manusia. Wartawan asing pasti beredar di situ. Mereka yang pro lingkungan bukan cuma di Indonesia, bahkan yang paling kuat itu ada di Eropa tuh. Pasti mereka ada di situ tuh untuk memantau. Greenpeace pasti ada di situ. Jadi ini bukan soal kepentingan asing yang memanfaatkan, tapi kepentingan asing punya kepentingan dengan problem hak asasi manusia, hak atas lingkungan di Indonesia. Jadi jangan saudara Bahlil ini betul menjadi bahlul dalam upaya memahami problem yang ada di situ tuh. Kita mau lihat keterangan pemerintah, kenapa ada penggusuran, kenapa ada amok massa di situ? Oh, karena kepentingan asing. Kepentingan apa yang bermain di situ? Terangkan. Ada intelijen asing berupaya memprovokasi di situ. Ya tangkap dong kalau Anda tahu kan. Jadi kalau dia sudah tahu, ya tangkap aja. Tetapi ini sekali lagi ini pengalian isu. Seolah-olah nanti akan saya udah bisa bayangin headline-nya nanti. Hati-hati masyarakat Melayu, ada kepentingan asing di situ. Maka diadu domba lah antara Melayu dan yang asing misalnya. Ini konyolnya begitu, dan itu terus yang dilakukan oleh pihak pemerintah di dalam setiap upaya atau dalam setiap problem agraris. Di semua tempat pasti begitu. Ini LSM disponsori oleh asing. Ini LSM punya kaitan dengan bantuan luar negeri, maka memprovokasi masyarakat wadas segala macam. Itu kita udah tahu pola itu. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak bahwa ini sudah hutan lindung, ngapa kamu tebang? Loh, saya nggak tahu hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua kebun. Berbeda kepada siapa yang memberi tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli orang mayoritas tak makan dikasih tanah. Ambil punya Tabah karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan. Jangan disamakan dengan yang lain sudah oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah? Itu resiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah. Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah itu. Satu, untuk balik serangan Bali ini, alah Tabah ngomong gitu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, enggak. Kalaupun itu memang kan negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pindah di sana. Tidak sama dengan menggusur ruli di sini, diambil investor, kau ruli di sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Kalau mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan dia, nggak melawan hukum. Kepatah selalu lemah ini. Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung PRD rekomendasi. Nah dulu kan Rempangnya Rempang Pulau dan ke Pegangsaan Timur diculik dia, bacakan proklamasi karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu sama dengan ini. Tabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak, tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif. Maka BP Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPR. Kan fotonya banyak tak jelas. Diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabang ngomongin. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan. Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHM. Sekarang ada FPJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui tidak oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya. Bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan. Kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin itu membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah ikat perut itu. Jangan minta sembako, jangan memberatkan orang yang mau maju. Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri Ansar Ahmad membantah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Galang, Batam karena komunikasi yang buruk, di mana hal itu sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan responsnya terhadap kasus ini. Ansar menyebut bahwa konflik itu terjadi karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga. Sebab ia mengatakan bahwa yang akan mengurus semuanya adalah Badan Pengusaha Batam atau BP Batam. Oleh karena itu, Ansar menuturkan harus ada referensi hukum yang bisa menjamin. Hal ini diungkapkan oleh Ansar saat ditemui di Gedung Geraha Kepri pada Rabu 13 September 2023.
Lebih lanjut, ia pun menegaskan apabila pihaknya sudah mendapatkan formulasi yang tepat, maka kedepannya kegiatan sosialisasi akan tepat sasaran dan masif. Ansar pun juga berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim fasilitator. Hal itu dilakukan menurut Ansar agar pemerintah pusat mengetahui secara jelas terkait konflik ini dan tidak setengah-setengah. Selain itu, ia juga menyebut dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pembagi Kepri, khususnya Batam, untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Eco City. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang karena bentuk komunikasi yang kurang baik. Presiden menyebut kericuhan tak akan terjadi apabila warga diajak bicara dengan baik dan diberikan solusi. Konflik Pulau Rempang sedang menjadi sorotan publik lantaran memicu bentrok antara pendemo dengan aparat keamanan. Warga setempat menolak adanya relokasi Pulau Rempang untuk dijadikan proyek Rempang Eco City. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan ratusan pendemo menyanyikan lagu Lancang Kuning. Adapun video tersebut diunggah oleh akun Instagram cakap.kepri pada Rabu 13 September. Unggahan tersebut memperlihatkan massa berkumpul di dekat sebuah pelabuhan. Dalam video itu diberi narasi bahwa massa demo menolak relokasi Pulau Rempang. Tanpa aksi ricuh, terdengar lagu bertajuk Lancang Kuning justru menggema di lokasi tersebut. Dalam captionnya, akun itu menuliskan takkan Melayu hilang di bumi. Namun sayangnya dalam unggahan itu tak disertai lokasi hingga waktu massa melakukan demo. Sementara perlu diketahui Lancang Kuning merupakan lagu yang berasal dari daerah Riau. Lagu ini diciptakan oleh Sulaiman Syafi'i dan dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Biasanya lagu ini dinyanyikan ketika akan ada pemilihan pemimpin. Namun kali ini lagu tersebut digaungkan untuk mengiringi massa melakukan unjuk rasa. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak, tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urus investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri, senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini. Saya yakinkan bahwa memang juga ada, tadi disampaikan oleh Pak Rafli tadi, menyangkut dengan urusan di lapangan itu, memang benar Pak, kebahagiaan ini kalau kita mencari kebahagiaan hakiki itu, ya saya tidak tahu ya mendefinisikan kebahagiaan ini, kadang-kadang kita punya duit juga belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan pada jabatan. Bapak-bapak ini kan semua belum tentu bahagia tiap hari nih. Kayak saya ini. Saya menteri, bapak anggota DPR, emang tiap hari kita bahagia. Enggak juga. Jadi kalau mau pakai standar kebahagiaan seperti apa, bingung saya. Jadi itu menyangkut dengan Batang. Dan insya Allah kalau saya sudah turun ke lokasi Pasar Muji, mohon maaf tidak bisa saya turun sore ini. Karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk meninjau pabrik LG baterai sel yang sudah produksi di Kerawang, Jawa Barat, Pak Andre. Ini sudah trial error ya. Sudah trial error. Ya, sudah production sudah kan? Sudah production yang insya Allah akan sudah bisa dijual itu di awal tahun depan. Oh, nanti setelah Pak Presiden datang baru saya akan pimpin langsung. Kemarin saya ke Lote, mana tadi dari apa ini Pak Banten Pak? Oh ya, memang
ya Pak Nanta ya, nasib menteri ini begini setelah tanya yang mulia pergi, memang itulah tata tertib yang mulia. Saya nggak bisa begitu soalnya. Saya kencing aja 3 menit dia bilang mana menterinya ini, kurang ajar ini menterinya. Kenapa yang mulia lagi ngomong menterinya keluar? Jadi saya juga bingung, kira-kira polanya ini juga harus dirubah kira-kira pimpinan. Bagaimana pengen pindah posisi? Ya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah, ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan, dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi, maksud juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan yang saat itu berjualan sayur di pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Demikian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri